Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan sama-sama mencari tahu apa yang mungkin terjadi di dalam kehidupan teman-teman di tahun 2023. Ini khusus spesifik untuk tema life sih, kehidupan. Tapi aku nggak tahu apakah akan tiap filenya akan lebih bahas tentang karir atau percintaan atau perkembangan diri. I don't know. Cuman ya aku hanya feeling pengen dibagi sih untuk beberapa video supaya bisa lebih detail. Dan toh kita juga belum shuffling, kita belum kocok kartunya. Dan lagi-lagi aku bahkan lagi buka nih di deck, aku lagi ambil deck ya. Lagi-lagi aku mau mengingatkan kalau ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat kalian dan bisa juga kalau tidak resonate buat kalian. Kalau kalian rasa pesannya resonate buat kalian, jangan lupa nanti untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan saat nama akun ini masih Illusion Priestess atau setelah rebranding. Tapi sebelumnya, kalau misalnya nggak resonate nggak apa-apa loh. Berarti mungkin pesan ini memang bukan ditakdirkan buat kamu. Silakan follow Instagramnya Illusion Priestess atau Instagram personal aku @stafflansang. Kalau kamu tertarik untuk kita seru-seruan bareng lagi di platform lain termasuk TikTok juga. Di depan mata kalian kali ini ada 3 opsi. Aku pakai alat bantu merchandise gelang kristalnya Illusion Priestess, aka merchandise-nya Staff Treasure Box, aka merchandise-nya di akun Staff Precious Jewel yang bisa kamu cek di Instagram kalau kamu tertarik untuk mengadopsi. Nah, take your time, ambil waktu sebanyak mungkin yang kamu butuhkan. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, yaitu merchandise crystal bracelet purple agate. Yang ini kelihatan nggak? Atau nomor 2, rose quartz yang paling best seller nih. Atau nomor 3, Amazonite. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1, yang lain singkirkan dulu. Kita akan mencari tahu apa main theme atau apa tema besar yang mungkin akan terjadi dalam hidup teman-teman untuk kalian yang pilih opsi nomor 1 atau purple agate. Cantik ya. Kalau kalian tertarik untuk mengadopsi kristalnya, untuk satu buah harganya 125.000, stoknya terbatas dan ini batch pertama. Kenapa aku buat stoknya terbatas? Bukannya mau sok-sokan limited edition, tapi satu, aku gak kuat buat banyak-banyak. Dan yang kedua, setiap yang mengadopsi itu pasti dapat satu buah handwritten letter untuk channel messages buat kalian. Pesan-pesan personal buat kalian. Oh, nice. Five of Swords reverse. Options. Decisions making. Bottom mereka 4 of Cups. Kalau aku dia akan berarti aku ngilang, tapi aku lagi channeling buat kalian. Oke. Aku bisa bilang tahun 2023 itu
akan jadi tahun dimana banyak di antara kalian yang mungkin yang nonton ini akan mengalami Saturn return lagi, atau Saturn return pertama kamu, atau bahkan tahun 2023 tuh akhirnya akan jadi momentum dimana kamu mau nggak mau, berapapun usia kamu sih, kamu mau nggak mau akan mulai mempertanyakan ke dirimu sendiri dan belajar untuk jujur ke dirimu sendiri. Who am I? What do I wanna become? Aku tuh siapa? Aku mau jadi orang yang seperti apa? Aku mau jadi pribadi yang seperti apa? Aku ingin menjalani hidup seperti apa? Kenapa? Karena banyak di antara kalian yang aku rasa, lihat deh, kartu awalnya Five of Swords dan kartu terakhirnya Four of Cups. Kalian mungkin sekarang nih, kamu menjelang tahun 2023 atau bahkan sepanjang tahun 2022 tuh kamu ngerasa hidup kamu cuman penuh sama masalah, delays, atau unfinished business, atau kerjaan yang belum selesai, tanggung jawab yang belum selesai, atau ada pilihan yang nggak sempet kepilih, ada tindakan atau ada kegiatan yang it's supposed to be done but you're not doing it, dan ada penyesalan di sini. Tapi di 2023 tuh aku merasa kamu akan mengerahkan segala tenaga dan mengusahakan segala cara untuk okay, I wanna finish this, I wanna clear this, I wanna solve this. Oke. Yang lewat deh. Sekarang aku mau bertanggung jawab buat masa depanku, buat hidupku, buat ceritaku sendiri, buat hidupku sendiri yang udah lewat. Karena aku rasa kalian tuh kayak tiba di titik jenuh dan bahkan mungkin kayak seakan gumoh untuk mengulangi siklus atau pola hidup yang sama berulang-ulang kali. Sampai akhirnya kamu merasa, aku gak bisa gini lagi. Aku gak bisa stuck di situasi yang sama. Entah itu stuck di lingkungan pertemanan yang beracun, atau stuck di kebiasaan menjadi orang yang indecisive, atau plan. Kenapa? Karena lihat deh sebaran kartunya. Yang tengah itu ada judgment. Aku gak bisa bilang kalian akan kena the tower moment, tapi kalau gak salah aku pernah ada bahas juga tentang Saturn return. Saturn return itu adalah momentum secara astrologi di mana ibaratnya semesta dan Tuhan bekerja dengan segala cara untuk mendewasakan kita. Kita perlu menghadapi sisi diri kita yang tergelap. Tahun depan Pluto mau masuk ke Aquarius dan Saturn juga mau masuk ke Pisces. Yang kena dampaknya bukan hanya teman-teman yang zodiak sign-nya Pisces, tapi kalian akan belajar banyak tentang memprioritaskan dirimu sendiri, memprioritaskan mimpi dan kesehatan mentalmu, serta memprioritaskan kebahagiaanmu sendiri. Bukannya egois sih aku rasa, dan aku ngerasa kalian juga nggak akan terlalu jadi individualis, walaupun mungkin akan ada masa-masa dimana di tahun 2023 tuh kamu lebih tertarik untuk menghabiskan waktu sendiri. Atau kalaupun banyak menghabiskan waktu sama orang, ya orang yang kamu pilih itu kamu seleksi, sangat-sangat kamu seleksi. I actually really am feeling regret di sini. Aku merasa ada penyesalan di sini. Entah kamu menyesal pernah menyakiti orang lain, atau kamu masih menyesali kamu pernah disakitin orang lain, terus kamu masih menyesali perbuatan mereka. Kenapa sih mereka begitu sama aku? Kenapa sih mereka begini sama aku? Tapi di satu sisi lain kamu juga tiba di titik dimana kalau aku nyesel terus, atau aku marah terus, atau aku kepahitan terus, aku gak akan kemana-mana. Kalian di tahun 2023 akan belajar banyak tentang pentingnya berdamai dengan dirimu sendiri dan berdamai dengan realitamu. Kamu akan sadar kalau misalnya kadang perpisahan atau jeda atau delays, atau ketika Tuhan ngeganti pola atau arah hidup kita 180 derajat,
Sebetulnya awalnya mungkin akan kerasa sakit, awalnya mungkin akan kerasa nggak enak, tapi ketika itu sudah berjalan, ketika prosesnya sudah berjalan, kamu akan sadar kalau, oh okay, I needed this, I needed that. Dan di sini aku rasa kamu tuh, you need to say goodbye to some things. Kamu perlu, aku nggak bisa bilang berpisah di luar dari kendali kamu, malah kamu perlu berpisah dengan hal-hal tertentu, entah itu orang-orang tertentu yang toksik buat kamu, atau lingkungan yang toksik buat kamu, atau mindset yang toksik buat kamu. Kamu perlu berpisah dengan hal-hal itu, tapi seiring waktu, ketika kamu juga memang sudah lebih siap, Tuhan kirimin orang-orang yang lebih baik lagi. Karena Bottom of the Deck, Four of Cups, kamu tuh terlalu berpegangan sama hal-hal, terlalu berpegangan dan terlalu memaksakan hal-hal yang it's not meant for you. Aku mau kasih cerita contoh kasus satu hal yang memang aku alami, betul-betul aku alami di tahun ini, di tahun 2022. Kalau kalian tahu, dan aku pernah sharing tentang ini juga di Draw My Life, aku pernah dibully, aku pernah diselingkuhin juga. Dan itu alasan kenapa aku sempet takut buat buka hati, takut buat buka diri untuk hubungan baru, dan aku juga takut buat kenalan sama orang-orang baru, entah secara romantis atau secara platonik. Itu alasan yang sama juga kenapa untuk beberapa tahun akun Delusion Priestess kan aku dalam tanda kutip bersembunyi di balik image karakter si perempuan rambut ungu. Aku nggak mau nunjukin siapa identitas aku. I try to stay anonymous. Aku berusaha untuk bertahan menjadi anonim. Sampai akhirnya tiba-tiba boom, the tower. Aku rasa tahun 2023 itu benar-benar tahun pendewasaan diri buat aku, dimana Tuhan nunjukin, oh, lu harus begini, kamu harus begini kalau mau improve diri. Kamu gak bisa stagnan di situasi yang sama. Tuhan nunjukin aku mana teman-teman yang benar-benar teman, mana teman-teman yang cuma mau datang kalau ada maunya aja, mana teman-teman atau lingkungan yang bahkan klien yang benar-benar tulus mau bantu aku, atau klien yang mau manfaatin aku aja, mana orang-orang yang baik sama aku dan mana yang tidak, mana hubungan yang sehat buat aku dan mana yang tidak, mana pekerjaan yang sehat buat aku dan mana yang tidak. Tuhan nunjukin aku dengan sangat jelas dan gamblang di tahun 2022. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk hiatus dulu kan, hiatus berkepanjangan, nggak ada video, nggak terima klien sampai sekarang. Sampai aku record video ini juga aku masih belum terima klien. Tapi ketika aku menyendiri, ketika aku belajar untuk menghargai kesendirianku, ketika aku belajar untuk tenang, diem, evaluasi diri banyak-banyak, recharge banyak-banyak, akhirnya aku sadar kalau mungkin kalau aku memaksakan diri bertahan di versi Delusion Priestess yang lama, atau aku memaksakan diri untuk bertahan di lingkungan pertemanan yang lama, aku gak mungkin akan lebih bahagia dan lebih hidup sekarang. Titik dimana aku perlu menyendiri, di situ aku belajar kalau mungkin entah dalam skala besar atau skala kecil aku masih terluka terkait pernah dikecewakan. Dan aku berdamai dengan rasa kecewa aku itu. Setelah akhirnya aku bisa benar-benar berdamai dengan rasa kecewa itu, secara ajaib juga Tuhan mengirimkan orang-orang teman-teman baru. Bahkan pasangan romantis yang aku gak duga-duga, tapi presence-nya dia tuh sangat signifikan buat aku. Ya semuanya dimulai dari aku menggali dulu, kenalan dalam diri dulu, sembuhin lukaku, sembuhin traumaku. Oh my god, this is the timing is very very beautiful. Kalau kalian follow aku di Instagram, pasti kamu tahu kalau aku sempat sounding, aku mau launching kelas online Healing NSSN. Itu kelas online apa? Itu kelas online yang mengajarkan gimana cara kita bisa nyembuhin luka, nyembuhin trauma, berdamai dengan luka, berdamai dengan trauma, memvalidasi emosi, gimana caranya membebaskan diri dari hubungan-hubungan yang beracun. Gimana caranya untuk kita, dari yang mungkin kita ngerasa kita rapuh, atau kita ngerasa kita nggak punya kualitas apa-apa, atau bahkan kita ngerasa kita nggak bisa bahagia, jadi orang yang bisa lebih attracting abundance, happiness, love. Dimulai dari nyembuhin diri sendiri. Dan ibaratnya kita rebalancing frekuensi kita.
Kita cleansing dulu diri kita bersihin diri kita, lalu kita attracting. Kalau kalian tertarik, aku nggak mahal-mahal, aku nggak itu ada lebih dari 10 video kalau nggak salah materinya, dan aku nggak pasang harga, nggak kasih harga mahal-mahal. Kenapa? Karena itu materinya bisa kamu akses seumur hidup, yang pertama. Dan yang kedua, memang padat banget dan kamu bisa pelajari sendiri. Ada 3 opsi untuk kamu yang tertarik mendaftar kelas itu. Ada yang kamu bisa beli materinya aja, ada yang kamu bisa sekalian beli 60 menit atau 45 menit sesi konsultasi dengan lewat chat, atau 60 menit atau 40 menit sesi konsultasi dengan lewat call, telepon dengan Lesion Priestess. Aku nggak promosi karena mau promosi aku nyari uang di sini, tapi mungkin kalian akan membutuhkan materi atau ilmu yang aku bagikan di kelas itu, supaya di tahun 2023 kamu nggak terlalu ngerasa kayak ambiar-ambiaran banget. Semua materi yang ada di kelas itu juga aku terapkan sendiri, dan aku bagi-bagikan ke teman-temanku sendiri, dan aku bisa melihat progres mereka signifikan banget setelah mereka melakukan tips and tricks yang aku bagikan ke sana. Kalau kamu tertarik, silakan cek ke Instagram Lesion Priestess. Aku akan cantumkan linknya di bawah ini, link Instagram Lesion Priestess, untuk informasi lebih lanjut. Ya, karena di tahun 2023 kamu akhirnya akan mulai belajar untuk memahami makna healing itu apa, makna bahagia itu apa. Dan kalau kamu selama ini ngerasa kayak pandangan kamu berkabut, sekarang jadi lebih jelas. Kamu jadi lebih berani untuk menentukan, oh, aku mau ini, aku nggak mau ini, aku pengen ini, aku nggak pengen itu. Tapi keputusan yang kamu buat itu juga bukan keputusan-keputusan yang berdasarkan impulsiveness atau gegabah, tapi lebih ke berdasarkan keputusan yang kamu buat dari hati. Beda loh, keputusan yang kita buat fear-based consciousness sama love-based consciousness itu sangat beda. I've just heard the word, a sentence. Aku baru dengar satu kalimat. Kembali menata diri. Ya, itu akan jadi tema kalian di tahun 2023. Which is nice, very very nice. Awalnya mungkin progresnya kayak pelan, tapi tidak stagnan. Kenapa pelan? Karena Tuhan dan semesta mau kamu untuk menghargai lukamu dulu. Penting loh untuk kita belajar menghargai luka. Penting untuk kita belajar menghargai emosi. Kenapa? Supaya ibaratnya kita perlu tahu gimana rasanya sakit, kita perlu tahu gimana rasanya kecewa, supaya kita tahu gimana rasanya memaknai dan menghargai bahagia. Kamu akan benar-benar ditunjukin di tahun 2022. Mungkin dari tahun 2022 udah kejadian, tapi di tahun 2023 tuh akan jadi climaxnya, di mana kamu akan ditunjukin si A, si B, si C bukan teman kamu. Si D, si E, si F itu teman kamu. Mimpi G, mimpi J, mimpi Z itu bukan mimpi kamu. Tapi mimpi M, mimpi L, mimpi O itu mimpi kamu. Kamu akan semakin terbangkitkan secara spiritual dan membangun koneksi yang very very intimate, very very in depth sama Tuhan dan sama semesta. This is beautiful. This is beautiful. Somehow jadi lebih tegas sih. Coba kita lihat ya. Additional message dari Oracle. Ada apa? You are living poetry. Lalu ada Collaboration of Souls tapi reverse. Karena jujur aku udah bener ngerasain. Ini biru tapi ada yang reverse, dan bottom of the deck-nya ada external validation tapi reverse. Aku bilang kan tadi, di grup ini tuh jujur kerasa kuat kayak kamu mungkin punya tendensi people pleasing yang sangat kuat sebelum-sebelumnya. Kamu gampang gak enakan sama orang lain. Tapi kamu sadar, atau kamu udah mulai sadar, ketika kamu terlalu gak enakan sama orang lain, tendensi kamu untuk gampang gak enakan sama orang lain itu yang bikin kamu jadi gampang diinjek-injek, atau gampang dimanfaatin, atau bahkan bikin kamu kehilangan arah, dan gak tahu kamu mau apa, gak tahu kamu pengen berharap apa. Tapi di tahun 2023, Tuhan akan punya caranya untuk nunjukin ke kamu, benar-benar nunjukin ke kamu kalau kamu gak perlu loh ketergantungan sama orang-orang itu. Kamu gak perlu loh terlalu
codependent atau memaksakan hubungan kamu sama orang yang nyakitin kamu tuh harus baik-baik aja. Kamu nggak perlu loh memaksakan diri bertahan dalam hubungan yang nggak enak. Kamu nggak perlu loh menjadi orang lain hanya untuk bikin kamu bahagia. Yang perlu kamu lakukan adalah menjadi dirimu sendiri, karena kamu punya keunikanmu sendiri. Oh my god, this is beautiful. Ini yang kristal yang kamu pilih itu adalah purple agate. Jujur aku rada-rada lupa pesannya apa, tapi ini third eye chakra dan crown chakra crystals. Ini aku coba ya, aku coba bacakan di sini dari Instagramnya Steph Precious Jewel. Kalau kamu tertarik, kamu bisa lihat Instagram ini. Anyways, kristal purple agate itu adalah kristal yang bisa membantu pemiliknya menghilangkan energi negatif, melepaskan tendensi atau kebiasaan membatasi diri sendiri dengan ketakutan sendiri, meningkatkan energi kebahagiaan, meredakan amarah, kecemasan, dan juga bisa digunakan sebagai perlindungan psikik dan perlindungan diri, perlindungan spiritual, serta meningkatkan kreativitas. Ini purple agate itu sacred stone of the astral sebutannya. Anyways, iya kan, aku bilang kan, aku ngerasa nih energi teman-teman yang pilih nomor 1 tuh kayak kamu, you're probably feeling kinda lost. Kamu mungkin ngerasa kayak kehilangan arah, atau kamu ngerasa kayak gak terkoneksi sama Tuhan, gak terkoneksi sama semesta. Kayak, Tuhan di mana sih kak? Kok Tuhan jauh sih kak? Kok Tuhan cuma kasih aku masalah sih kak? Tapi malah di tahun 2023 kamu sadar kalau di tengah masalah itu sebetulnya hubungan kamu dan Tuhan itu bisa semakin ditingkatkan, bisa semakin menjadi lebih intim, dan kamu akan benar-benar ngerasain kayak presence atau pertolongannya beliau dalam cara apapun, bahkan dalam cara yang mungkin sempat kamu sepelekan. Karena honestly, that's exactly what I'm feeling, that's exactly what I was feeling di tahun 2020 ini dalam prosesku. Bahkan di tengah masalahku, di tengah delaysku, di tengah turbulensiku, Tuhan benar-benar nunjukin aku di sini dan aku nolong kamu dalam cara-cara yang di luar dugaan aku. Kamu akan semakin menggali atau tertarik untuk menggali lebih dalam lagi tentang talenta dan potensi-potensi diri kamu yang mungkin sempat terpendam. Contohnya, balik lagi, akhirnya aku terpanggil untuk go public kan. Terpanggil buat go public, terpanggil buat lebih berani lagi mengekspresikan diri, dan aku ngerasa lebih bebas sekarang. Setelah aku nggak perlu ngumpet lagi di belakang image, di belakang identitas Illusion Priestess. Nah, mungkin kamu juga seperti itu di tahun 2023. Kamu harus masuk dulu ke dalam kepompongmu supaya kamu punya sayap, dan sampai akhirnya ketika kamu punya sayap, kamu sudah siap terbang. Kamu akan ngegali bakat sih, ngegali potensi diri sedalam itu, dan kamu akan sadar kayak, oh ternyata aku punya bakat ini ya, ternyata aku punya talenta ini yang kemarin-kemarin mungkin entah suppress atau terpendam atau tertekan, atau kamu nggak sadar, kamu nggak aware aja. Dan di sini jujur aku ngerasa ada something tentang throat chakra kamu yang mungkin perlu dibenahi. Mungkin throat chakra kamu memang lagi imbalance, dan di tahun 2023 kamu akan jadi lebih berani untuk cleansing throat chakra itu, dan juga berani lebih speak up, berani lebih bisa ngomong. Coba aku unblock ya, Andrew ya. Collaboration of Souls. Aku bisa bilang kesedihan kamu, duka kamu yang berlarut-larut nginget-inget masa lalu sampai sejauh ini, itu yang malah jadi blockage atau jadi hambatan mungkin buat kamu attract abundance, atau buat kamu attract rezeki, buat kamu attract bahkan mungkin jodoh atau kebahagiaan. Kenapa? Karena hati kamu nutup diri. Kamu gak sadar kamu nutup diri. Kamu menutup pintu itu, sama kayak ceritaku tadi. Karena ketakutanku, karena lukaku, aku nutup diri buat hubungan yang lebih sehat.
Tapi kalau kamu berani untuk buka hati, buka diri, kolaborasi atau interaksi dengan orang-orang baru, dengan mungkin soul family kamu, keluarga jiwa kamu, orang-orang yang memang lebih selaras frekuensi sama kamu, itu akan lebih jalan. Akan lebih terbuka jalannya dalam cara yang ajaib. Bahkan dalam cara yang kamu gak pernah duga. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1 di tahun 2023. Semoga pesannya bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian merasa pesannya resonate, aku gak maksud untuk fear mongering ya, tapi aku benar-benar ngeliat ada potensi untuk kamu bertumbuh sebertumbuh itu, yang mungkin nanti di akhir 2023 kamu akan melihat, oh kok aku jadi orang yang beda ya sekarang ya, kok aku jadi lebih dewasa ya, which is good, which is really very good. Jangan lupa untuk like kalau kalian rasa pesannya resonate, dan silakan share video ini atau video lain yang pernah aku bagikan ke teman-teman kamu yang mungkin perlu mendengarkan video apapun yang perlu aku bagikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekarang kita lanjut. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2, atau teman-teman yang pilih opsi rose quartz. Cantik ya. Kalau kalian yang tertarik untuk mengadopsi gelang rose quartz ini, kamu bisa beli dan cek Instagramnya Steph Precious Jewel. Semua informasi terkait merchandise gelang yang sifatnya sebetulnya limited edition ini masih batch 1. Kenapa limited edition? Bukannya maksudnya sok eksklusif, tapi aku belum sekuat itu untuk buat banyak-banyak. Toh ini handmade juga. Anyways, coba kita cek ya. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2, apa yang akan terjadi dalam hidup kalian di tahun 2023? Four of Pentacles, beware of possessiveness, kalau aku ini bukan berarti aku ngilang. Ini rada-rada susah channeling. Bukan rada-rada susah channeling, kamu rada-rada ngeblok secara sadar atau nggak sadar. The Hangman, Three of Cups. Ini rada-rada mirip kayak nomor 1 juga. Mungkin kalau kamu tertarik untuk mendengarkan nomor 1, silakan. Karena mungkin ada pesan tambahan lain yang perlu kamu dengar dari opsi nomor 1. Oh, this is nice. Ini beginning sih, awal baru. Dan terutama ini awal barunya di bidang karir. Mungkin kamu akan lebih sibuk atau lebih padat, atau ada tanggung jawab baru di karir yang tanggung jawab baru ini akan membuat kamu awalnya mungkin akan perlu mengorbankan dan memilih. Kamu lebih pengen ngabisin banyak waktu di karir atau di keluarga atau di pertemanan. Kenapa? Karena aku rasa kamu perlu beradaptasi di lingkungan baru ini. Entah memang kamu terpanggil buat kerja di tempat baru, atau kamu mencoba bidang bisnis atau bidang usaha baru, atau kamu expansion dalam cara yang mungkin kamu nggak duga-duga. Tapi mungkin 3 bulan pertama atau 4 bulan pertama kamu butuh waktu benar-benar buat beradaptasi. Tapi beberapa bulan setelahnya itu akhirnya kamu ngerasa, oh, buah-buah kesabaran kamu untuk selama ini kerja dulu atau bersabar dulu ternyata berbuah manis. Banyak selebrasi. Entah kamu sudah merencanakan mau merayakan ulang tahun kamu dengan cara yang bombastis, atau mungkin ada rencana pernikahan, atau ada rencana acara keluarga yang besar, atau ada rencana ngumpul-ngumpul sama teman, atau reuni atau traveling sama teman yang sifatnya ini plan, direncanakan, dan besar. Hati-hati dengan possessiveness sih. Aku lagi merasa hati-hati dengan possessiveness atau tendensi menjadi orang yang posesif, karena
Aku rasa kamu sadar dengan apa yang sudah kamu usahakan. Kamu sadar dengan apa yang sudah kamu perjuangkan. You know my word. You know your word now. I know my word now, gitu. Kamu tahu kualitas kamu tahu values kamu, dan mungkin kamu juga sadar dan kamu tahu seberapa berat, seberapa besar kamu berusaha untuk tiba di titik kamu sekarang. Ibaratnya di tahun 2023 tuh kamu akan dapat rewardnya perlahan tapi pasti. Dan karena kamu tahu kamu berhak untuk dapat reward itu, hati-hati malah jadi jangan sampai satu, kamu sombong. Dan jatuhnya sombongnya tuh jadi kayak, ya udah ini hak gue. Gue tahu apa yang gue mau. Gue tahu apa yang terbaik buat gue. Tapi jatuhnya malah kamu sombong dan ngerendahin orang lain secara sadar tidak sadar. Lalu yang kedua, atau kamu berusaha untuk mengontrol, entah mengontrol pergerakan orang-orang sekitar kamu, atau mengontrol pergerakan teman-teman kamu, atau mengontrol hubungan kamu dengan orang lain. Kenapa? Karena kamu udah punya ini sekarang, dan kamu takut kehilangan itu lagi. Hati-hati jangan sampai malah jadi posesif. Kenapa? Karena ini progresnya rapid loh. I'm seeing rapid movement. Kayak kalau misalnya ini ada kaitan dengan karir, kayak tiba-tiba kamu dapat tawaran besar, atau mungkin kamu bertemu dengan seseorang yang dia menyatakan perasaannya sama kamu nyaman sama dia, terus kamu nggak mau kehilangan apa yang sudah kamu dapatkan, terus jatuhnya jadi kayak posesif atau kamu jadi controlling. Hati-hati malah jangan sampai jadi obsesi. Semua harus dikelola dan dikontrol dengan balance. Aku rasa sebentar lagi aku perlu ganti baterai kamera dulu, tapi bukan kebetulan baterai kameranya mau ganti. Kenapa? Karena ada The Hangman di sini. Kayak aku bilang tadi, mungkin beberapa bulan pertama itu akan terasa seperti stagnan, tapi kondisi stagnannya atau kondisi delays yang kamu hadapi itu bukan betul-betul delays, tapi Tuhan dan semesta tahu kamu butuh delays itu. Tuhan dan semesta tahu kamu butuh jeda itu. Kamu butuh untuk ambil waktu sendiri untuk betul-betul kenalan dan tanya ke dirimu sendiri apa yang kamu mau dan apa yang kamu butuhkan. Kenapa? Supaya kamu juga nggak salah arah, supaya kamu nggak malah terobsesi, ujungnya menyalahgunakan power atau apa yang sudah kamu dapatkan, atau malah ujungnya kamu menyalahgunakan apa yang sudah jadi hak kamu. Kalau di antara kalian mungkin ada yang sempat ribut, entah itu ribut dengan anggota keluarga, atau ribut dengan teman, atau ada slack, ada cekcok dalam cara apapun, ada peluang untuk berdamai, ada peluang untuk rekonsiliasi di tahun 2023, dan it's for good. Ini akan jadi momentum dimana kamu belajar, mungkin terutama untuk mengampuni orang lain dan membuka diri untuk lembaran baru, membuka diri untuk rekonsiliasi sih aku rasa, melepaskan pengampunan dan ya udah kita jalan lagi. Entah ini dengan orang yang pernah menyakiti kamu atau memang ada argumentasi dengan orang-orang tertentu di masa lalu, tapi bukan berarti kamu memaksakan kayak, oh berarti aku balikan sama mantan dong, Kak. Belum tentu, bisa jadi. Tapi ada juga yang kamu berdamai dengan orang-orang tertentu dari masa lalu, tapi habis itu ya udah, kamu berdamai untuk mendamaikan diri sendiri. Gak perlu memaksakan diri harus benci terus-terusan atau dendam terus-terusan. Somehow aku ngerasa fokus kamu di tahun 2023 tuh lebih ke karir sih. Karir dan pertemanan, karir dan perkembangan diri. Entah mungkin kamu sekolah lagi, atau kamu tertarik buat
belajar hal-hal baru, atau kamu tertarik untuk mungkin belajar bisnis atau buka usaha baru sama teman, atau kayak aku bilang tadi, mungkin ada yang menikah dan ada yang memulai suatu hal baru. Dan sesuatu hal baru yang kamu mulai ini memang butuh komitmen kamu, butuh konsistensi lah, butuh keseriusan kamu, butuh fokus kamu yang lebih besar. Tapi aku bisa bilang kamu dikelilingi dengan orang-orang yang memang lebih suportif tahun depan. Mulai tahun depan sih, aku bisa bilang mulai tahun depan kamu bisa dikelilingi dengan orang-orang yang memang lebih tulus mau ada buat kamu. Aku ngerasa tuh kayak ada eh kalian pernah nggak sih, why am I feeling that? Kalian pernah nggak coba main game ular tangga yang di board game gitu? Dan ada masanya kayak kita nginjek tangga kan, kita lempar dadu, kita nginjek tangga, what is that? Kita kita nginjek tangga, kita lempar dadu, dan ketika kita nginjek dadu itu, ketika kita lempar dadunya ke tangga itu, ada yang jatuh di tangga dan ada juga yang jatuh di jatuh di ular. Kalau jatuh di ular, otomatis ada masanya kita mungkin ngerasa kayak ya jatuh lagi. Tapi ketika jatuh di tangga, kita ngerasa, oh aku bisa naik nih. Nah, aku merasa kalian di 2023 tuh seakan kamu ngelempar dadu, gambling. Kamu perlu buat keputusan yang berasa seperti lempar dadu, tapi keputusannya itu ada kalanya kamu nginjak ular jadi jatuh, tapi ada kalanya kamu nginjak tangga jadi naik lebih tinggi lagi. Dan aku lihat mau di sisi kamu jatuh atau di sisi kamu naik, kamu dikelilingi dengan teman-teman yang memang okay, no problem, I'm here for you. Aku di sini buat kamu. Teman-teman yang setulus itu dan setia itu, which is nice karena sama aku ngerasa energinya syuting loh, dan energinya homey banget. Energi itu kayak sayang banget. Oh my god, I've just realized something. Aku baru nyadar satu hal. Ini rose quartz crystal of love. Sebentar, kita lihat dari HP saja. Aku buka ini di akun Instagramnya Stars Precious Jewel. Kalau kamu tertarik untuk mengadopsi, kamu bisa cek ke Instagram ini. Untuk satu buahnya harganya 125.000. Katalognya ada di Instagram. Tapi rose quartz itu adalah kristal cinta yang mampu membantu pemiliknya meningkatkan rasa percaya, keharmonisan, dan cinta di sekeliling mereka serta lingkungan mereka, serta membangkitkan atau mengaktifasi heart chakranya. Aku benar-benar ngerasa kayak kamu dikelilingi dengan banyak orang yang sayang sama kamu loh tahun ini. Dan karena kamu dikelilingi dengan banyak orang yang sayang sama kamu, otomatis kamu akan ngelihat yang aku butuhkan itu sebetulnya bukan punya jutaan teman atau bukan punya miliaran teman, tapi aku butuh untuk dikelilingi sama orang-orang yang memang tulus sama aku, untuk jadi fuel buat aku, untuk jadi bahan bakar buat aku.
Aku rasa mungkin kamu pernah dikecewakan sedikecewakan itu, atau kamu pernah patah hati sepatah hati itu sampai kamu takut buat berkolaborasi sama orang lain, atau sampai kamu takut buat buka hati sama orang lain, sampai kamu ngerasa kayak posesif perlu ngelindungin diri, atau posesif perlu ngelindungin teman-teman kamu karena kamu takut mereka direbut, atau sampai kamu ngerasa takut buat mungkin memulai mimpi baru atau memulai project baru atau mencari kesempatan baru. Tapi akhirnya ketika kamu sadar, beda loh ketika kita membuat keputusan heart based dan dengan fear based. Keputusan yang dibuat berdasarkan kekhawatiran itu cenderung impulsif dan gegabah. Tapi keputusan yang kita buat ketika kita tenang dan memang perasaan yang kita pancarkan atau vibrasi dan energi serta emosi yang kita pancarkan saat kita buat keputusan itu, kalau love based berdasarkan cinta, kita cenderung akan bisa melihat semua orang dari frekuensi dari kacamata yang sama. Cinta tanpa syarat, which is nice. Coba kita cek ya. Ini untuk teman-teman yang punya nomor 2 tuh aku rasa pesannya sangat-sangat straightforward deh. Coba kita cek. This is nice. Success and transformation. What's your honest truth tapi reverse. Beberapa mereka juga unstuck the stuck tapi reverse. Ada delays. Memang ada delays. Ada penundaan tertentu yang mungkin perlu terjadi di awal tahun, terutama aku rasa penundaan dalam mungkin kamu aku pengen buru-buru nikah, aku pengen buru-buru kaya, aku pengen buru-buru sukses, aku pengen buru-buru ini, aku pengen buru-buru itu. Tapi seakan Tuhan langsung satu mau bilang, kamu buru-buru tuh ngejar apa sih? Kamu buru-buru memang karena udah siap, atau cuma karena kamu gengsi? Kamu pengen buru-buru dapet jodoh, pengen buru-buru kaya, pengen buru-buru sukses, pengen buru-buru ini, pengen buru-buru itu. Itu kenapa? Kenapa kamu pengen buru-buru? Memang benar-benar udah siap? Atau karena tuntutan orang-orang sekitar kamu? Coba belajar untuk lebih jujur lagi yuk. Gitu. Seakan Tuhan Yesus pengen ngomong gitu sama kamu. Jatuhnya kamu stuck atau kondisi kamu stagnan memang karena satu, Tuhan sadar kamu belum siap kemarin-kemarin, atau bahkan kalau sampai di beberapa bulan pertama di 2023 kamu nggak langsung dapet apa yang kamu mau, beliau ngerasa kamu belum siap untuk mungkin mempertahankan itu, atau belum siap untuk bertanggung jawab atas harapan kamu. Jadi delays atau jeda, lihat deh kartu The Hangman ya, yang gambar kartu perempuan kebalik. Delays atau jedanya itu ada memang untuk bikin kamu disiapin dulu, digembleng, dididik untuk bisa. Ibaratnya kayak kalau kita misalnya mau naik kelas nih, kita dari kelas 3 SD, mau gak mau kita harus naik sampai lulus dong, sampai lulus sekolah. Karena nggak mungkin kita stagnan di situasi yang sama. Tapi untuk naik ke kelas 4 misalnya, kita perlu ujian dulu, ya kan? Kita perlu ujian sekolah, atau mungkin atau naik dari SMP ke SMA kita juga perlu ujian. Naik dari SMA ke kuliah kita juga perlu ujian. Dan proses ujiannya mungkin nggak enak, ya kan? Perlu belajar, perlu ngikutin pressure saat ujian dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah berhasil ngikutin ujian ini dan kita lolos, pasti ada rasa bangga. Aku rasa kamu gak sadar mungkin kalau masalah yang kamu hadapi saat ini sebetulnya mereka
bentuk-bentuk ujian yang Tuhan kirimkan ujian ini, Tuhan kirimkan masa atau rintangan itu bukan buat nyakitin kamu, tapi malah untuk ibaratnya beliau lagi ngecek, oh si A, si B, si C bisa nggak ya nanti mempertahankan berkat yang sudah aku sediakan. Si A, si B, si C ini bisa nggak ya dia bertanggung jawab atas apa yang sebetulnya juga sudah menjadi hak dia, kebahagiaan, cinta. Bisa nggak ya dia lebih kuat lagi. Aku mau sharing satu hal. Sebelum aku rebrand atau sebelum akhirnya aku berani go public, awalnya aku sempet ngerasa kayak aku stuck, nggak ada inspirasi. Tapi sebetulnya aku stuck nggak ada inspirasi karena aku memaksakan diri bertahan di zona yang sama, zona aman aku, bersembunyi di balik identitas karakter Delicious Precious yang kartun. Jadinya kalian yang mungkin kenal aku juga 50-50. Mungkin kalian kenal aku jadi cuma sebagai sebatas tarot reader atau content creator. Kamu gak kenal aku di belakang layar gimana. Dan aku juga jadi kayak takut identitas aku kayak expose. Dan ayahku, papaku pernah bilang, semakin tinggi atau semakin ketika padi ditanam dan dia mau matang, semakin tinggi pasti akan semakin merunduk, harus semakin merunduk, dan semakin banyak hama yang mengitari atau mengelilingi padi tersebut. Sebelum aku rebrand, aku sempat cerita dan aku sempat sharing ke banyak orang karena feelingku memang memintaku, aku merasa feelingku memintaku untuk ya udah rebrand aja, go public aja, muncul di publik bukan hanya sebagai Delicious Precious tapi juga sebagai Stephanie. Karena mungkin orang-orang butuh untuk tahu ceritaku, versiku versi Stephanie, versi sosok di belakang Delicious Precious. Mungkin keberadaan aku juga nantinya bisa jadi teman dan bisa jadi bantuan atau bisa jadi ya sarana berkat dalam cara apapun buat orang lain. Awal-awal aku takut, awal-awal aku ragu, awal-awal aku ngerasa aku nggak pantas atau ya insecure, minder, bla 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 bla. Sampai akhirnya aku tiba di titik, oke, pressure-nya pasti ada nih. Dan semakin nanti kemanapun Tuhan membawa Delicious Precious, pasti aku harus semakin bisa merunduk. Dan pasti hama-hamanya pasti akan muncul dari mana-mana juga. Dan tergantung aku, pinter-pinternya aku harus bisa membawa diri. Ketika akhirnya aku belajar untuk unstuck the stuck, membebaskan diri dari situasiku yang stuck dengan mendamaikan pikiranku sendiri, mendamaikan ketakutanku sendiri, akhirnya aku sadar, I'm gonna unblock this. Akhirnya aku sadar siapa aku. Akhirnya aku sadar apa potensiku. Kalian mungkin ngerasa stuck di karir, ngerasa stuck di perkembangan diri, ngerasa stuck di pertemanan, karena kamu juga mungkin kayak aku kemarin, takut dijudge, takut ini, takut itu. Kamu punya ketakutan untuk benar-benar expand semaksimal mungkin menjadi versi terbaikmu. Padahal kamu punya potensi untuk expansion. Lihatlah kartu selanjutnya, Success and Transformation. Bahkan tadi jatuh ini dulu kan, baru ini. Tahun 2023 tuh akan jadi tahun dimana kamu akhirnya benar-benar sadar, oh aku ternyata punya sayap ya. Aku bisa terbang ya. Figuratively. Ternyata aku bisa bertransformasi loh. Ternyata aku bisa keluar dari zona stuck loh. Ternyata aku bisa keluar dari kebiasaan ingin mengontrol segala hal. Ternyata aku bisa berserah. Ternyata aku bisa ini. Ternyata aku bisa speak up. Ternyata kalau aku ngomong atau kalau aku belajar untuk mencintai, aku bisa loh dicintai juga. Aku bisa loh diterima, benar-benar diterima. Bukan hanya terus-menerus kembali jatuh ke lubang atau siklus yang sama yang cuma nyakitin aku aja. Ternyata aku bisa bahagia loh. And that is nice. That feels really really nice. Aku mau cerita satu hal. Tadi aku cerita ini gak di pal nomor 1. Tapi dulu tuh aku gampang banget terjebak di lingkungan pertemanan yang salah. Kenapa? Karena aku terbiasa menyabotase diri juga dengan pikiran
oh ya udah, ini ruang gerak gue terbatas segini. Aku terjebak di lingkungan pertemanan yang orang-orang cuma mau datang kalau ada butuhnya aja. Butuh beli ini, atau butuh nitipin ini, atau butuh aku karena ini, butuh aku karena itu. Pokoknya datang karena butuh aja. Dan itu awalnya aku ngerasa oke, aku I have Pisces Venus. Kalau aku sayang sama orang atau kalau aku peduli sama orang, ya aku akan mengusahakan terbaik buat orang itu, siapapun subjeknya, secara platonik atau maupun secara romantis atau bahkan secara keluarga. Tapi aku nggak sadar kalau temenku itu, orang yang aku kenal di masa lalu itu, dia cuma manfaatin aku dalam cara yang detrimental banget buat aku. Sampai akhirnya aku nggak ngerasain gimana rasanya punya pertemanan yang sehat. Sampai akhirnya di tahun ini juga, setelah benar-benar aku masuk ke titik dimana The Hangman mungkin, aku ngerasa kayak semuanya itu dijeda, semuanya ditahan, dan Tuhan ngirimin teman-teman yang somehow menunjukkan effort, genuine effort. Teman-teman yang nunjukin kamu berhak loh, kita berhak loh untuk sama-sama mengusahakan hubungan yang sehat, bukan kamu yang berjuang sendirian. Atau dalam hubungan asmara, dalam hubungan percintaan juga demikian. Ada masanya aku sempat terobsesi sama satu orang dan ngerasa kayak, God, I like him, he has to be mine. Orang ini harus jadi punyaku karena aku sayang banget sama dia. Tapi aku gak sadar kalau perasaanku itu cuma obsesi. Dan ketika aku rilis, ketika aku detach, aku benar-benar bisa melihat dan aku memahami makna cinta itu apa. Oh iya, kalian di tahun 2023 juga akan belajar makna cinta itu apa. Setelah itu baru Tuhan benar-benar pelan-pelan kirimkan hubungan-hubungan dan orang yang sehat, koneksi yang lebih sehat. Transformasi yang dimulai dari kamu. Mungkin PR buat kalian di sisa 2022 ini, tanyakan ke dirimu sendiri, siapa kamu, apa yang kamu mau, dan apa yang mau kamu perjuangkan. Kehidupan seperti apa yang mau kamu usahakan dalam hidup kamu. Oke, aku rasa cukup sekian. Dan aku nggak duga video ini ternyata bisa lama banget. Kayaknya lebih panjang dari opsi nomor 1. Tapi aku rasa pesan ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan saat akun ini masih namanya Delusion Priestess atau setelah rebranding. Anyways, karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, yang terakhir. Thank you teman-teman nomor 2. Oke, yang terakhir untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Aku minum dulu sebentar. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, Amazonite, kita akan cari tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup teman-teman di tahun 2023. Why am I hearing the word let me see? Oh my god. Those hurts. Kartunya kebalik. Bukan kartunya kebalik. Gambar sosok di kartunya tertutup lagi matanya. Aku dengar kalimat let me see. Seven of Wands, Six of Wands. Oh, the Empress. Aku ngerasa perlu caution ini. Tapi kalau di antara kalian ada yang mungkin tertarik buat hamil atau menambah keturunan, ada peluang buat kamu hamil atau menambah keturunan di tahun 2023. Atau ini bisa jadi juga terkait melahirkan ide atau melahirkan suatu hal baru, bisnis baru mungkin, atau The Magician, kata pendek ya. Aku bisa bilang sebetulnya tahun 2023 itu akan jadi salah satu tahun dimana kamu merebut kembali kontrol atas hidupmu sendiri. Dan ini akan jadi momentum dimana kamu ngerasa kayak let me see
Let me see the reality as it is. Izinkan aku melihat duniaku dan ceritaku, realita hidupku sebagaimana faktanya. Gak perlu deh sugar coating, gak perlu ditutup-tutupin. Kasih tahu aku faktanya gimana, kasih tahu aku kebenarannya gimana, supaya aku bisa tahu jalan atau langkah selanjutnya yang perlu aku lakukan itu gimana. Kamu akan lebih bertanggung jawab sih di tahun 2023. Entah itu bertanggung jawab dalam karir, dalam hubungan, atau bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Karena aku ngerasa mungkin kalau kamu selama ini sempat terbungkam, atau kamu ngerasa kayak sempat direndahkan, atau kamu mengalami momen-momen atau titik-titik di mana kamu kesulitan, kesulitan secara finansial, atau kesulitan secara keuangan, dan kamu ngerasa kayak apa yang seharusnya menjadi hak kamu terus-menerus direbut oleh orang lain. Tapi di tahun 2023 kamu akan belajar untuk I wanna protect this. Gue udah bisa ngeliat dengan lebih jelas sekarang mana orang yang baik dan mana yang tidak. Mungkin. Atau mana teman yang baik dan mana yang tidak. Mungkin. Atau mana lingkungan kerja yang baik dan mana yang tidak. Atau ada suatu hal terkait fakta dan kebenaran yang mungkin selama ini tertutup dari kamu. Tapi sekarang kamu udah bisa ngeliat itu dengan lebih jelas. Dan karena kamu sudah bisa ngeliat itu dengan lebih jelas, kamu jadi mau bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Kamu mungkin gak lagi nungguin aku mau ditolong sama orang lain, dia harus nolong aku. Atau kalau ini ada kaitan dengan kamu sempat kesulitan untuk memaafkan atau mengampuni orang dari masa lalu yang pernah kamu nyakitin kamu, atau kamu pernah nyakitin dia. Ini berasa seperti you wanna cut the cords from the past. Walaupun kamu harus memilih, kamu berada di persimpangan nih sekarang. Mungkin kamu mengawali tahun 2023 dengan pilihan. Apakah kamu apakah kamu mau mengawali tahun 2023 dengan kembali stuck di situasi atau di pola yang sama? Atau kamu mau mengawali tahun 2023 dengan energi baru di mana kamu mau lebih berani bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Ibaratnya yang kalau dulu kamu cuma nunggu ditolong, sekarang tuh kamu jadi kayak lebih no, I wanna be productive, I wanna be responsible, I wanna be trustworthy. Aku mau bertanggung jawab dan aku mau bisa dipercaya. Karena aku lihat kamu berjuang loh di sini. Dan aku lihat kamu mungkin di awal-awal pertama 2023 itu benar-benar berjuang. Entah itu berjuang di karir, atau kamu berjuang courtesy apa yang menjadi hak milik kamu, atau kamu berjuang untuk kebahagiaan kamu. Kamu berjuang bebasin diri dari lingkungan yang toksik. Aku benar-benar lihat kamu berjuang. Dan the good thing is you're being surrounded by the people who's meant for you, and I could call them as your maybe your soul family. Kamu dikelilingi dengan orang-orang yang mungkin memang kita bisa bilang orang-orang ini ya keluarga jiwa kamu. Orang-orang ini soul family kamu. Orang-orang yang masih ditakdirkan buat masuk dalam hidup kamu. Kalian punya tendensi gampang panik sama pikiranmu sendiri nih untuk teman-teman yang punya nomor 3. Dan mungkin selama ini ketika kamu panik, kamu berjuang sendirian. Tapi sekarang kamu punya orang-orang ini, aku gak tahu loh. Apakah memang sama seperti di gambar, perempuan semua, atau apapun jenis kelaminnya, apapun gendernya, aku bisa bilang ini sahabat yang benar-benar sahabat. Orang-orang yang memang ya udah, lu susah, lu senang, gue ada di sini, tenang aja. Dan mereka itu akan bantu kamu grounding banget. Mereka akan, ibaratnya ketika kamu sedih, mereka akan peluk kamu. Tapi ketika kamu bahagia, mereka juga akan celebrating your happiness with them. And vice versa. Kalau aku ini bukan berarti aku ngilang ya. Ini ada Ten of Wands di sini. Tapi Ten of Wands-nya di tengah-tengah di Empress dan The Hermit. Aku nggak terlalu ngerasain energi Ten of Wands yang kamu nanggung beban berat terus kamu involuntarily
atau nggak suka, nggak enjoy menanggung beban ini. Aku malah ngerasa kayak, iya mungkin kamu ngerasa capek, tapi you keep your eyes on the prize. Kamu ngerasa capek, kamu ngerasa kayak, aduh pegel badan gue, aduh pusing gue, aduh kedepannya gimana lagi ya. Tapi kamu tahu ini tanggung jawab yang harus kamu ambil supaya kamu bisa tiba di destinasi yang kamu benar-benar idam-idamkan. Aku nggak tahu apakah ada yang tertarik mungkin sekolah lagi, sekolah ke luar negeri, atau sekolah S2, atau kamu tertarik buat promil, merencanakan program kehamilan, atau buka bisnis, atau doing like in-depth self transformation, bertransformasi diri secara mendalam, dan kamu sadar untuk kamu bisa tiba di destinasi atau target dan harapan yang kamu mau tuh kamu harus ada usaha. Dan kamu yang mungkin dulu-dulunya kamu ngerasa kayak, aduh bisa nggak ya aku, mampu nggak ya aku, kuat nggak ya aku. Sekarang kamu jadi ngerasa kayak, udah deh, aku nggak mau mikirin yang negatif-negatif lagi. Aku mau fokus eyes on the prize aja. Aku mau fokus bertanggung jawab dan usahain aja. Berjuang aja dulu. Hasilnya gimana terserah Tuhan, tapi aku mau berjuang dulu daripada aku nyesel. Karena ada The Magician. Kalian tuh, aku bisa bilang kalian di tahun 2023 akan kreatif banget. Atau lagi kreatif-kreatifnya. Ibaratnya lagi peak season lah. Oh my god, I've just realized something. Kalau kamu tertarik untuk mengadopsi, kamu bisa cek ke Instagramnya ini, Stars Precious Show. Akunnya ini. Tapi Amazonite atau kristal yang kamu pilih itu bisa menarik keberuntungan, rezeki, kesuksesan, dan kemampuan untuk mengekspresikan diri secara maksimal. Bisa membuka heart chakra pemiliknya, bahkan di tengah masalah, di tengah konflik, dan memampukan pemiliknya untuk menghadapi rintangan dengan banyak rasa sayang, banyak cinta, yang bisa menenangkan trauma emosional, kekhawatiran, ketakutan, bahkan energi-energi negatif. Amazonite juga bisa digunakan untuk meningkatkan kebenaran atau fakta pemiliknya dan integritasnya dalam hidup. I've said it kan? I've never believed in coincidence. Aku udah bilang kan? Nah, aku gak pernah percaya sama coincidence, aku gak pernah percaya sama kebetulan. Ini kristalnya. Dan ini kristal throat chakra banget. Aku ngerasa kamu tuh jadi lebih berani speak up juga di tahun 2023. Dan kalau mungkin kamu ngerasa kayak, kayaknya aku butuh deh kak kristal ini, silakan, kayaknya masih ada beberapa stok deh, 2 atau 3 buah. Silakan adopsi ke akun yang tadi aku sebutkan, Stars Precious Show. Ya, kamu akan lebih berani untuk ngomong, kamu akan lebih berani untuk mengekspresikan diri, kamu akan benar-benar lebih berani untuk menjadi otentik. Dan somehow aku ngerasa kayak di 6 bulan pertama kamu akan mati-matian banget. Not in a bad way ya, lagi-lagi not in a bad way, karena ini energinya tuh stabil, energinya tenang. Banyak keputusan yang kamu buat, dan kamu memang butuh untuk membuat keputusan itu dengan tenang. Kamu butuh untuk membuat keputusan itu dengan nggak impulsif, nggak gegabah. Tapi kamu akan benar-benar menikmati prosesnya, enjoy sama prosesnya. Dan aku lihat kamu akan mengakhiri tahun 2023 malah dengan lebih banyak menghabiskan waktu menyendiri. Entah itu evaluasi diri, atau kamu, kalaupun kamu banyak dikelilingi dengan teman, yaitu orang-orang terdekat kamu aja. Not in a bad way, tapi ibaratnya kamu ingin mengakhiri tahun dengan, aku pengen lihat deh, aku pengen lihat seberapa jauh aku sudah berproses. Aku nggak bisa bilang kalian tuh akan masuk ke mode senggol bacok, nggak sejahat itu, nggak seintens itu. Tapi kamu akan benar-benar memilah dan memilih who's my people and who's not. What do I want to achieve and what not. Apa yang mau aku perjuangkan, apa yang mau aku usahakan. Aku bisa bilang kemungkinan besar untuk ada mimpi
yang benar-benar jadi realita itu besar. Dan ini bukan mimpi yang simsalabim jadi, enggak. Ini mimpi atau harapan yang memang kamu sudah usahakan dulu. Mimpi atau harapan yang memang butuh kesabaran kamu, butuh usaha kamu, butuh konsistensi kamu, butuh kegigihan kamu. Misal kayak misalnya kamu penulis atau kamu udah punya niat mau nerbitin buku. Dan ini sempat ketunda, entah ketunda karena ketakutan kamu atau memang proses buat penerbitan buku kan sulit ya, gak gampang. Tapi akhirnya di tahun 2023 Tuhan ngelihat kegigihan kamu, Tuhan ngelihat niat hati kamu, dan Tuhan juga lihat usaha kamu, dan beliau mau kasih kamu reward itu, beliau mau kasih kamu hadiah itu. Atau teman-teman kamu ngelihat kamu selama ini berjuang sendirian, dan mereka mau nemenin kamu, mereka mau ngedampingin kamu. Karena kan banyak recharge ya, aku rasa. I heard the sentence. Aku dengar satu kalimat. Bekerja dengan lebih cerdas, bukan hanya bekerja keras. Kalian mungkin akan lebih belajar untuk time management, atau lebih belajar untuk bisa mengolah waktu dan mengolah energimu dengan bijaksana supaya kamu gak gampang drain. Tapi main theme atau tema utama hidup kamu di tahun 2023 itu adalah I wanna be responsible of my life. I wanna be responsible of my own happiness. Aku mau bertanggung jawab atas hidupku sendiri. Iya, aku ngerasa teman-teman yang punya nomor 3 mungkin ada masanya dalam hidup kamu sebelumnya. Kamu punya tendensi codependency, atau kamu punya tendensi ketergantungan dengan orang lain dan ingin menggantungkan banyak hal ke orang lain. Tapi mungkin di tahun 2023 ya kamu sadar, kebahagiaanku tanggung jawab aku, hidupku tanggung jawab aku, mimpiku yang tanggung jawab. Oh my god, this is beautiful. Find your sacred flow. Aku bilang kan tadi, bekerja cerdas bukan bekerja keras. Akhirnya kamu menemukan polamu sendiri sih, aku rasa. Akhirnya kamu menemukan kayak the it factor within you, yang kamu ngerasa kayak kayaknya ini jalur gue deh, kayaknya ini takdir gue, kayaknya ini yang harus gue lakuin. Oh by the way, this is nice, karena aku belum sounding, aku benar-benar literally belum sounding kemanapun, tapi aku ada rencana untuk mengawali tahun 2023 tuh aku mau buka beberapa slot berchart reading. Kalau di antara kalian ada yang tertarik untuk aku bantu bacakan berchartnya atau tabel kelahirannya, dengan tabel kelahiran tuh kita bisa tahu misalnya misi jiwa kita apa, atau karma yang kita perlu selesaikan di kehidupan sekarang itu apa, atau pelajaran hidup yang perlu kita ambil apa, talenta kita, bakat kita, dan lain sebagainya untuk bisa kenalan sama diri sendiri. Silakan, banyak banget rencana yang aku pengen launching sebagai Delusion Princess dan sebagai Stephanie di tahun 2002. Bottom pedangnya unstuck the stuck tapi reverse. Kamu udah tahu, kamu udah pengen banget ngebebasin diri dari situasi yang stagnan. Nah, kalau kamu lagi-lagi balik dulu, aku promosi singkat dulu, tapi aku belum buka sekarang. Silakan follow Instagram Delusion Princess dan follow Instagram pribadi aku, karena pasti akan sounding ke sana. Aku akan pasti sounding di sana. Aku pasti akan informasikan ke sana ketika aku udah buka slot. Dan memang niatku mau bantu. Kenapa aku buat harganya itu menengah? Gak terlalu murah-murah banget, tapi itu dalam bentuk PDF. Aku lagi ngerjain 2 klien berchart sekarang. Isinya sekitar 100 halaman lebih, 150 bahkan. Bener-bener tentang siapa kamu, apa bakat kamu, apa potensi kamu, apa misi jiwa kamu. Mungkin kalau kamu ada yang ngerasa butuh, silakan banget. Tapi itu juga sifatnya untuk saat ini aku gak bisa terima banyak-banyak. Tapi aku akan bantu siapapun yang mungkin nantinya merasa betul-betul dibantu, betul-betul butuh untuk dibantu. You're knowing yourself, this is nice. And you're acknowledging your power. Kamu udah bener-bener kayak kamu ngerebut bakat kamu ngerebut potensi kamu. Ibaratnya gini, kayak kalau misalnya kamu selama ini insecure, minder dengan, contohnya aku ya. Contohnya aku dulu tuh aku sempat tiba di titik dimana aku minder. Aku pernah masuk ke sekolah yang memang mewajibkan kami untuk berbicara full bahasa Inggris. Tapi setelahnya aku masuk juga ke sekolah yang nggak perlu pakai bahasa Inggris.
Dan ketika aku pindah dari sekolah yang full bahasa Inggris ke sekolah yang nggak full bahasa Inggris, itu aku sempat insecure. Aku sempat ngerasa kayak, gue jadi alien, gue beda. Tapi ketika aku bertumbuh, seiring waktu aku bertumbuh, dan kita semakin mengglobal ya, aku jadi semakin sadar, I think this is my strength. Ini kekuatan aku. Kemampuan aku untuk bisa berbahasa Inggris dengan lancar itu kekuatan aku. Strength aku, bukan weakness aku. Dan ini bisa aku gunakan mungkin untuk bisa sharing lebih banyak pesan atau jadi berkat dengan cara yang lebih luas. Aku sempat minder juga dengan kemampuan aku untuk public speaking. Bahkan aku sempat minder sama suaraku. Dan karena aku sempat dibully, aku sempat diselingkuhin, aku juga sempat takut buat buka diri. Aku takut buat kenalan sama orang baru. Padahal aku suka ngobrol, aku suka sharing. Sampai akhirnya aku menerima kelemahan aku dan menerima kekuatan aku, dan aku sadar everything that's made me, they are my strengths. Semua yang jadi bagian dari cerita dan pengalaman hidupku itu kekuatan aku, dan itu yang bisa aku gunakan sebagai fuel untuk aku berjalan maju dalam caraku sendiri, dalam waktuku sendiri, dalam momentumku sendiri. Aku ngerasa kalian yang pilih nomor 3 ini kadang-kadang punya tendensi suka ngebandingin dia atau suka comparing sama orang lain. Sampai akhirnya kamu sadar. Kamu akan sadar di 2023. Kamu gak butuh bersaing sama banyak orang. Karena kompetitormu paling besar itu bukan orang lain pada akhirnya, tapi dirimu sendiri. Yang kamu butuhin bukan adu ngegas, adu siapa cepat sukses, adu siapa cepat ini, adu siapa cepat itu. Tapi yang kamu butuhin itu cuman memberanikan diri sehari demi sehari, step by step, bahkan semenit demi semenit. Berjalan lagi, berproses lagi, improve diri lagi. Gak perlu ngebandingin diri si A udah jalan sejauh mana, si B udah jalan sejauh mana, tapi jalan aja dulu. Keep your eyes on the prize. Keep your eyes on the prize. Dan aku benar-benar ngerasa kayak kamu tuh akan, bukannya egois ya, lagi-lagi aku gak ngerasa tendensi kayak senggol bacok atau egois yang gue harus menang, I have to be on top, no. Tapi aku lihat kalian tuh akan lebih berani untuk, aku mau prioritaskan kebahagiaanku, aku mau prioritaskan mungkin kesehatan mentalku, dan aku mau prioritaskan kesuksesan sesuai dengan makna kesuksesan buat diriku sendiri. This is nice. Okay? Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kalau kalian rasa opsinya resonate, jangan lupa untuk like, komen kasih aku, dan kalian boleh share video ini atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain ketika nama akunnya mungkin masih Delusion Basis atau setelah rebranding. Karena nomor 3 sudah, berarti semua pesan yang perlu aku sampaikan. Nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 semuanya sudah aku sampaikan. Kalau di antara kalian juga ada yang tertarik untuk mengadopsi merchandise gelang kristal ini, termasuk ini, segala informasi itu ada di Instagram. Follow dong Instagram dan TikTokku supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di sana. Well, aku rasa cukup sekian pesan untuk kali ini. Semoga mereka bisa bermanfaat. Sampai kita bertemu lagi dengan kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.